Kita ingin pembangunan wilayah timur Indonesia misalnya, yang sekarang masih relatif lebih mahal, ada yang jauh lebih mahal, ini bisa kita reduksi. Disparitas atau gap antara wilayah barat Indonesia dengan timur juga harus dikurangi. Ini semangat bahwa tidak ada wilayah yang tertinggal. Dan disinilah pemerintah dan negara akan hadir melalui pembangunan konektivitas yang berkelanjutan. Bahwa kami akan menggelar sebuah acara yang diberi judul International Conference on Infrastructure atau Konferensi Internasional tentang Infrastruktur tahun 2025 yang akan diselenggarakan di Jakarta, tepatnya di Jakarta International Convention Center tanggal 11 dan 12 Juni tahun 2025 ini. Ada 5 topik utama yang akan kami angkat dalam forum tersebut. Yang pertama adalah future proofing cities. Jadi kita berbicara bagaimana mewujudkan kota-kota di masa depan yang benar-benar terintegrasi dan didukung oleh infrastruktur dasar yang memang dibutuhkan untuk kelangsungan hidup sebuah kota. Kita ingin merevitalisasi berbagai infrastruktur dasar, khususnya di wilayah perkotaan, misalnya bagaimana kondisi air dan sanitasi, pengelolaan limbah, lalu kita juga bicara transportasi publik dan infrastruktur untuk mendukung ketersediaan energi, juga infrastruktur digital untuk informasi dan komunikasi. Jadi kira-kira tema-tema ataupun topik-topik tadi akan diangkat dalam diskusi. Ada sejumlah pembicara yang akan menjelaskan secara garis besar dan kemudian ada forum-forum yang lebih spesifik yang didesain sehingga ada dialog, ada interaktif yang baik antara pembicara atau panelis dengan audiens yang akan kita hadirkan, tentunya berbagai kalangan termasuk para potential investors dari luar negeri. Jadi ini adalah sebuah forum yang baik untuk kita bisa mendapatkan dukungan pendanaan infrastruktur melalui skema investasi yang saling menguntungkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha. Public-private partnership ini juga akan kita kedepankan. Sekali lagi, harapannya adalah sesuai juga direktif dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa pembangunan infrastruktur ke depan bisa diwujudkan dengan menghadirkan kerjasama yang baik dengan pihak swasta, dengan pihak manapun yang punya ketertarikan pada pembangunan infrastruktur di tanah air. Itulah mengapa kita akan display, kita akan sampaikan kepada publik apa saja yang akan menjadi prioritas dan program atau proyek-proyek yang akan dikerjakan 5 tahun ke depan. Yang kedua, topik yang kedua adalah tentang konektivitas, connecting the archipelago. Kita tahu Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, lebih dari 17.000 pulau yang juga adalah negara maritim, artinya untuk mengintegrasikan, menghubungkan semua wilayah di Indonesia dibutuhkan infrastruktur konektivitas yang juga semakin maju, semakin modern, dan semakin terjangkau, accessible bagi semua, baik transportasi moda darat, laut, udara, termasuk juga tentunya kereta. Kita berharap ini semakin menurunkan biaya transportasi, termasuk menurunkan biaya logistik. Logistik performance indicators harus semakin baik. Topik yang ketiga, ini berbicara tentang bagaimana kehidupan masyarakat, rumah-rumah yang semakin layak, yang semakin berkualitas itu bisa menghadirkan kualitas kehidupan yang semakin baik. Tadi saya sebutkan bahwa salah satu
prioritas dari Astacita adalah bagaimana sektor pendidikan dan kesehatan ini semakin unggul. Nah, dibutuhkan dukungan infrastruktur. Oleh karenanya, kita berharap ini juga bisa disampaikan dan bisa didiskusikan, termasuk model transit oriented development di kota-kota besar yang kita berharap sekali lagi ini bisa mengurai kepadatan dan kemacetan, dan pada akhirnya produktivitas akan terjaga, daya saing kota dan komunitas juga akan semakin baik. Dan sektor pariwisata serta ekonomi kreatif juga bisa kita dukung melalui infrastruktur yang sekali lagi relevan dan dibutuhkan bagi pengembangan kedua sektor tadi. Topik yang keempat adalah terkait dengan ketahanan terhadap lingkungan. Kita tahu infrastruktur itu untuk manusia, tapi juga infrastruktur untuk alam. Kita ingin membangun ekonomi tapi juga menjaga keseimbangan. Bumi kita yang hanya satu ini harus kita jaga. Perubahan iklim, pemanasan global, cuaca ekstrim, belum lagi kita rings of fire setiap saat, bisa dikatakan menghadapi bahaya bencana alam yang itu semua harus kita mitigasi. Salah satu aspek infrastruktur yang penting adalah mitigasi resiko bencana. Melalui pendekatan teknologi dan inovasi yang terkini, kita harus mengadopsi itu semua dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Bahkan kita berharap ini semua akan mengurangi polusi, mengurangi emisi CO2 dengan transportasi yang semakin hijau, dan pada akhirnya sama-sama kita bisa mewujudkan net zero emission 2060 sebagai bagian dari tanggung jawab moral kita sebagai bangsa di dunia. Kita juga tentunya berharap infrastruktur itu benar-benar sekali lagi bisa mewujudkan ketahanan air dan ketahanan pangan. Itulah yang akan dibahas pada topik keempat. Dan terakhir, topik kelima, ini juga sangat penting dan mendasar, justru ini salah satu tujuan utama kita membangun ataupun kita menyelenggarakan konferensi ini. Kita ingin menghadirkan investasi di bidang infrastruktur. Kita senang kalau semakin banyak pihak, dan selama ini kita sudah berbicara dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri, tentunya banyak ketertarikan untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Kita ingin memberikan kepastian hukum, kita ingin memberikan penjelasan secara komprehensif, kita ingin sampaikan kepada siapapun yang ingin berinvestasi ke Indonesia bahwa dengan skema yang sama-sama menang atau win-win solution, kita berharap semuanya mendapatkan keuntungan yang baik dari investasi di Indonesia. Kita butuh investasi dan mereka juga tentunya akan mencari profit, tetapi kita harus pastikan semua itu credible dan juga sustainable, berkelanjutan. Jadi teman-teman sekalian, itulah 5 topik yang akan dibahas secara khusus pada International Conference on Infrastructure. Oleh karena itu, dengan demikian saya ingin mengundang semua pihak yang tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, termasuk nanti ada exhibition, ya, ada eksibisi yang atau pameran untuk menampilkan berbagai proyek yang sedang dikerjakan atau menjadi rencana ke depan, dan sekali lagi mudah-mudahan ini akan menyatukan semangat kita semua untuk terus melanjutkan pembangunan infrastruktur dan kewilayahan ke depan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, silakan. Ya, kita coba ya, pertama CNN. Karbon juga nih Mas. Nah, selalu kan ketika kita ngumpulin banyak, itu kan karbon footprint-nya banyak. Penggunaan kendaraan ramah lingkungan, mengingat ini suaranya internasional gitu. Prinsipnya kita mengundang kepada semua pihak, ya. Kami selama 6 bulan terakhir ini terus berkomunikasi dengan berbagai negara, berbagai stakeholders, ya.
tidak hanya di Asia, tapi juga Eropa, di Amerika, dan lain sebagainya. Kita juga sebar undangan melalui kedutaan-kedutaan besar, korps diplomatik yang ada di Jakarta, dan tentunya nanti mereka bisa mengkomunikasikan ini pada siapapun yang dianggap punya kepentingan dan punya relevansi untuk infrastruktur di Indonesia. Jadi akan beragam. Nanti kami juga tentunya akan mengundang berbagai stakeholders dalam negeri juga, walaupun ini international conference, tetapi kolaborasi dan menjadi justru melting pot antara pihak lokal Indonesia dengan pihak asing yang sekali lagi bisa saja mereka akan bertemu dan justru membangun partnership melalui forum tersebut. Kemudian terima kasih, ini bagus sekali, benar kami juga punya sensitivitas di situ. Tadi dijelaskan bahwa kami juga akan menyiapkan contohnya melalui EV dan juga bis-bis listrik untuk transportasi selama kegiatan konferensi tersebut. Dengan demikian paling tidak itu mengurangi footprints, carbon footprints, karena semangatnya ke sana dan tentunya sekaligus mengedukasi masyarakat kita. Ya, makasih. Selanjutnya berita satu. Terima kasih. Dari berita satu ya tadi ya, Mas Irfan. Kita sedang terus inventarisir ya, dan kita identifikasi ada cukup banyak yang akan datang, tapi kami masih inventarisir secara lebih detail lagi, sehingga belum bisa dijelaskan berapa banyak yang akan datang, termasuk dari mana saja. Yang jelas tadi saya sampaikan, secara demografi ini akan sangat beragam, ada yang dari Asia, ada dari Timur Tengah, ada yang dari negara-negara Barat begitu ya, termasuk tentunya ASEAN, negara-negara di sekitar kita. Jadi ini akan menjadi sebuah kesempatan yang baik. Pertama mereka mengetahui apa yang akan dikerjakan di Indonesia, tentu kami akan melibatkan secara khusus 5 kementerian yang ada di dalam koordinasi Kemenko Infrastruktur. Ada Kementerian ATR BPN, bicara tentang tanah, tata ruang, ini penting karena biasanya investor tuh pertama kali akan bertanya bagaimana kebijakan tentang lahannya. Karena pertama dan utama lahan dulu harus